Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dengan judul Gagasan Emil Durkheim dan Dinamika Universitas oleh saya sendiri, yaitu Swasti Nuraini. Pemikiran Emil Durkheim terbagi menjadi 4 karya. Yang pertama yaitu adalah The Rules of Sociological Method. Yang kedua, The Division of Labor in Society. Yang ketiga, Suicide. Yang keempat adalah The Elementary Form of the Religious Life. Karya yang pertama atau gagasan yang pertama yaitu The Rules of Sociological Method, yaitu sebuah konsep fakta sosial yang didefinisikan sebagai cara bertindak, berpikir, atau berperasaan yang berada di luar individu, namun memiliki kekuatan untuk memaksa individu tersebut. Fakta sosial juga dibagi menjadi dua tipe, yakni fakta sosial material dan fakta sosial non-material. Fakta sosial material atau lebih mudah dipahami karena bisa diamati. Fakta sosial material tersebut seringkali mengekspresikan kekuatan moral yang lebih besar dan kita yang sama-sama berada di luar individu dan memaksa mereka. Kekuatan moral inilah yang disebut dengan fakta sosial non-material. Fakta sosial non-material, Durkheim mengakui bahwa fakta sosial non-material memiliki batasan tertentu. Ia ada dalam pikiran individu, akan tetapi dia yakin bahwa ketika orang memulai berinteraksi secara sempurna, maka interaksi itu akan mematuhi hukumnya sendiri. Jenisnya adalah moralitas, kesadaran kolektif, representasi kolektif, arus sosial, pikiran kelompok. Jenis-jenis fakta sosial non-material yang pertama adalah moralitas. Moralitas terdiri dari dua aspek. Yang pertama moralitas adalah fakta sosial yang bisa dipelajari secara empiris karena ia berada di luar individu. Ia memaksa individu dan bisa dijelaskan dengan fakta-fakta sosial lain. Yang kedua, Durkheim dianggap menjadi sosiolog moralitas karena studinya didorong oleh kepeduliannya kepada kesehatan moral masyarakat modern. Yang kedua adalah kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif merujuk pada struktur umum pengertian, norma, dan kepercayaan bersama. Oleh karena itu, ia adalah konsep yang sangat terbuka dan tidak tetap. Yang ketiga adalah representasi kolektif. Contoh representasi kolektif adalah simbol agama, mitos, dan legenda populer. Semuanya mempresentasikan kepercayaan, norma, dan nilai kolektif dan mendorong kita untuk menyesuaikan diri dengan klaim kolektif. Representasi kolektif juga tidak bisa direduksi kepada individu-individu karena ia muncul dari interaksi sosial dan hanya bisa dipelajari secara langsung karena cenderung berhubungan dengan simbol material. Yang keempat adalah arus sosial. Arus sosial merupakan fakta sosial yang tidak menghadirkan diri dalam bentuk yang jelas. Durkheim mencontohkan dengan luapan semangat, amarah, dan rasa kasihan yang terbentuk dalam kumpulan publik. Gagasan yang kedua yaitu The Division of Labor in Society, yaitu tentang pembagian kerja yang spesifik dan kondisi solidaritas masyarakat. Durkheim membagi konsep solidaritas ke dalam dua tipe, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Masing-masing solidaritas dapat dibedakan melalui dua indikator, yaitu faktor pengikat solidaritas dan sanksi yang diterapkan oleh tiap kelompok solidaritas terhadap tindakan kriminal yang dilakukan individu. Solidaritas mekanik identik dengan masyarakat tradisional, sedangkan solidaritas organik identik dengan masyarakat modern. Gagasan yang ketiga yaitu suicide. Durkheim mencoba melihat hubungan antara lingkungan sosial dan fenomena bunuh diri. Secara statistik, hasil dari data-data yang dikumpulkannya menunjukkan kesimpulan bahwa gejala-gejala psikologis sebenarnya tidak berpengaruh terhadap kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Menurut Durkheim, peristiwa-peristiwa bunuh diri sebenarnya merupakan kenyataan-kenyataan sosial tersendiri
yang karena itu dapat dijadikan sarana penelitian dengan menghubungkannya terhadap struktur sosial dan derajat integrasi sosial dari suatu kehidupan masyarakat. Tipe-tipe bunuh diri atau suicide menurut Durkheim yang pertama adalah bunuh diri egoistis. Tingginya angka bunuh diri ini karena rendahnya solidaritas. Egoistis dapat ditemukan dalam masyarakat atau kelompok di mana individu tidak berinteraksi dengan baik dalam unit sosial yang luas. Lemahnya integrasi ini melahirkan perasaan bahwa individu bukan bagian dari masyarakat, dan masyarakat bukan pula bagian dari individu. Yang kedua adalah bunuh diri altruistis. Terjadi ketika integrasi sosial yang sangat kuat atau tingginya solidaritas. Secara harfiah dapat dikatakan individu terpaksa melakukan bunuh diri. Bunuh diri ini makin banyak terjadi jika makin banyak harapan yang tersedia, karena dia bergantung pada keyakinan akan adanya suatu yang indah setelah hidup di dunia. Yang ketiga yaitu bunuh diri anomik. Terjadi ketika kekuatan regulasi masyarakat terganggu atau longgarnya regulasi. Gangguan tersebut mungkin akan membuat individu merasa tidak puas karena lemahnya kontrol terhadap nafsu mereka, yang akan bebas berkeliaran dalam ras yang tidak pernah puas terhadap kesenangan. Yang terakhir adalah bunuh diri fatalistis, terjadi ketika regulasi meningkat atau ketatnya regulasi. Durkheim menggambarkan seseorang yang mau melakukan bunuh diri ini seperti seseorang yang masa depannya telah tertutup dan nafsu yang tertahan oleh disiplin yang menindas. Gagasan yang keempat yaitu adalah the elementary form of the religious life. Dalam teori ini, Durkheim mengulas sifat-sifat, sumber bentuk-bentuk, akibat, dan variasi agama dari sudut pandang sosiologistis. Agama menurut Durkheim berasal dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat selalu membedakan mengenai hal-hal yang dianggap sakral dan hal-hal yang dianggap profen atau duniawi. Tuhan dianggap sebagai simbol dari masyarakat itu sendiri yang sebagai kolektif konsionis kemudian menjelma dalam kolektif representation. Tuhan itu hanyalah idealisme dari masyarakat itu sendiri yang menganggapnya sebagai makhluk yang paling sempurna. Tahu Tuhan adalah personifikasi masyarakat. Durkheim menyatakan bahwa Tuhan dan masyarakat memiliki 4 kesamaan utama, yaitu yang pertama, keduanya merupakan keberadaan yang lebih besar daripada individu. Yang kedua, keduanya ditakuti oleh individu. Yang ketiga, keduanya tidak dapat hadir tanpa adanya kesadaran individual. Dan yang keempat, keduanya menuntut individu untuk mengorbankan sesuatu secara berkala. Selanjutnya adalah dinamika universitas. Universitas atau kampus adalah sebuah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang memiliki fungsi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengkajian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini juga harusnya disertai dengan pengabdian kepada masyarakat, dengan tujuan kemanusiaan yang sesuai dengan kebutuhan hidup dan pembangunan bangsa. Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, diupayakan sistem tersebut mampu mengelola sumber daya manusia yang memiliki integritas. Perguruan tinggi juga harus mampu memberikan kemampuan akademik berkualitas atau sumber daya profesional sesuai dengan bidangnya. Perguruan tinggi memiliki peranan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun dan daya saing bangsa di era globalisasi ini. Perguruan tinggi memiliki hak kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik inilah, mahasiswa sebagai calon lulusan dari perguruan tinggi wajib untuk merevitalisasi dan mengaktualisasikan pilar kenegaraan atau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut berfungsi agar mahasiswa tidak kehilangan identitasnya sebagai penerus pembangun bangsa dan mahasiswa tidak kehilangan arah pandangan hidup bangsanya. Mahasiswa yang memiliki pedoman kebangsaan dalam melakukan kegiatan pendidikannya di perguruan tinggi
akan menjadikan bangsa ini berkualitas dan memiliki daya saing kuat dalam peranan di era globalisasi ini. Perguruan tinggi yang dalam hal ini sebagai pencetak sumber daya manusia berkualitas pun wajib memberikan fasilitas yang layak untuk menunjang sistem pengajaran di ruang lingkup perguruan tinggi, mulai dari fasilitas pengajaran dan sumber daya pengajar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.